Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supia, NIM 18043027 dari jurusan akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penjualan angsuran dengan contoh soalnya yaitu PT Osaka yang terjadi pada PT Osaka, di mana tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas dari akuntansi keuangan lanjutan 2. Baiklah, sebelum masuk ke contoh soal, terlebih dahulu kita harus tahu mengenai penjualan angsuran tersebut, di mana pengertian penjualan angsuran yaitu penjualan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan perjanjian pembayaran yang dilakukan secara berangsur atau bertahap, di mana dalam penjualan angsuran ini biasanya penjual akan menerima uang muka atas barang atau jasa yang diserahkan kepada pembeli, dan sisanya akan diangsur dengan beberapa kali pembayaran atau angsuran. Ada dua metode pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran tersebut. Yang pertama yaitu pengakuan laba kotor pada saat terjadinya penjualan angsuran dan pengakuan laba kotor sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Adapun contoh soalnya yaitu PT Osaka telah membeli sebuah tanah di daerah Jakarta dengan harga perolehan 170 juta. Di samping itu, PT Osaka juga membayar biaya-biaya lainnya sebesar 10 juta. Pada tanggal 1 Mei 2010, PT Handoko membeli tanah tersebut seharga 240 juta. PT Handoko membayar uang muka sebesar 40 juta dan sisanya akan dibayar angsuran sebanyak 10 kali setengah tahunan. Setiap kali angsuran 20 juta. Berarti dalam 1 tahun terjadi 2 kali pembayaran angsuran. PT Osaka mengenakan bunga 18% per tahun terhadap sisa angsuran. Komisi dan beban penjualan dibayar tunai sebesar 2% dari harga jual. Periode akuntansi perusahaan sama dengan tahun fiskal. Diminta, catatlah transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal untuk tahun 2010 dan 2011 dengan menggunakan metode yang pertama, laba kotor diakui pada saat penjualan, dan yang kedua, laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Sebelum mencatat transaksi tersebut, terlebih dahulu kita harus mencari harga perolehan tanahnya atau kos tanah, yaitu sebesar 170 juta ditambah 10 juta yang merupakan biaya-biaya lainnya sehingga diperoleh 180 juta. Untuk laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas, terlebih dahulu kita harus mencari persentase dari laba kotor itu sendiri, di mana rumusnya adalah laba kotor yang belum direalisasi dibagi dengan penjualan angsuran dikali 100%. Laba kotor ditangguhkan sama dengan penjualan dikurang dengan HPP, di mana jumlah dari penjualan tadi 240 juta dikurang 180 juta hasilnya 60 juta. Sehingga persentase laba kotor yaitu 60 juta dibagi dengan 240 juta dikali 100% hasilnya adalah 25%. Selanjutnya kita akan masuk kepada jurnal-jurnal transaksi antara kedua metode tersebut, yaitu antara metode laba kotor diakui pada saat penjualan dan laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Untuk tanggal yang pertama yaitu tanggal 1 Mei 2010, jurnalnya adalah piutang usaha angsuran di debit sebesar 240 juta dan tanah dikredit 180 juta serta laba atas penjualan tanah sebesar 60 juta. Karena dalam penjualan tanah ini HP tanah yaitu sebesar 180 juta. Selanjutnya, kas di debit sebesar 40 juta dan piutang angsuran dikredit sebesar 40 juta. Jurnal ini dicatat untuk penerimaan uang muka. Jurnal antara kedua metode sama. Selanjutnya untuk mencatat beban komisi dan penjualan antara kedua metode sama, yaitu jurnalnya beban komisi dan penjualan di debit sebesar 4.800.000 dan kas di kredit sebesar 4.800.000. Beban komisi dan penjualan ini didapatkan hasilnya dari 2% dikali dengan 240 juta. Selanjutnya untuk tanggal 1 November 2010, jurnalnya adalah kas di debit sebesar 38 juta, di kreditnya piutang usaha angsuran 20 juta dan pendapatan bunga 18 juta. Untuk kedua metode sama. Jurnal ini untuk mencatat pembayaran angsuran pertama dan pendapatan bunga. Rumusnya yaitu N6 dibagi 12 dikali 18% dikali dengan 200 juta.
Selanjutnya untuk mencatat transaksi 31 Desember 2010 atau jurnal penyesuaian. Yang pertama untuk mencatat jurnal penyesuaian bunga, pendapatan bunga. Jurnal antara kedua metode sama, yaitu piutang bunga di debit 5.400.000 dan pendapatan bunga di kredit 5.400.000. Hasilnya didapat dari 2 dibagi per 12 dikali 18% baru dikali dengan 180 juta. Selanjutnya, jurnal penyesuaian untuk mencatat realisasi laba kotor. Perbedaannya terletak di sini, yaitu pada metode laba kotor diakui pada saat penjualan, realisasi laba kotor tidak dicatat dalam entry. Sedangkan laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas, dicatat dengan jurnal laba kotor yang belum direalisasi 15 juta, di debit dan kreditnya laba kotor yang direalisasi 15 juta. Angka 15 juta ini sendiri didapat dari 25% dikali dengan 60 juta dari rumus yang tadi, di mana 25% ini merupakan persentase dari laba kotor. Selanjutnya, jurnal penutup untuk kedua metode. Untuk metode laba kotor diakui pada saat penjualan, jurnalnya adalah laba atas penjualan tanah di debit 60 juta, pendapatan bunga 23.400.000, beban komisi dan penjualan kredit 4.800.000 dan ikhtisar laba rugi sebesar 78.600.000 di kredit. Sedangkan untuk metode laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas, kreditnya adalah laba kotor yang direalisasi sebesar 15 juta, pendapatan bunga 23.400.000, beban komisi dan penjualan kredit 4.800.000 dan ikhtisar laba rugi di kredit 33.600.000. Selanjutnya untuk tahun 2011 untuk tanggal 1 Januari 2011. Pertama kita akan membuat jurnal pembaliknya, yaitu dengan jurnal pendapatan bunga di debit 5.400.000 dan piutang bunga di kredit 5.400.000, di mana untuk kedua metode jurnalnya sama. Selanjutnya untuk pembayaran angsuran yang kedua dan pendapatan bunga. Jurnal untuk kedua metode sama, yaitu kas di debit 36.200.000, piutang usaha angsuran 20 juta dan pendapatan bunga 16.200.000. Hasilnya didapat dari 6/12 dikali 18% kali 180 juta. Selanjutnya untuk jurnal tanggal 1 November 2011. Jurnalnya untuk mencatat pembayaran angsuran yang ketiga dan pendapatan bunga, di mana kas di debit sebesar 34.400.000, piutang usaha angsuran di kredit 20 juta dan pendapatan bunga di kredit 14.400.000. Hasilnya didapat dari 6/12 dikali 18% kali 160 juta. Untuk kedua metode jurnalnya sama. Selanjutnya untuk mencatat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2011. Pertama untuk penyesuaian bunga. Jurnalnya itu piutang bunga di debit sebesar 4.200.000 dan pendapatan bunga di kredit sebesar 4.200.000. Hasilnya didapat dari 2/12 kali 18% kali 140 juta. Untuk kedua metode jurnalnya sama. Selanjutnya untuk mencatat realisasi laba kotor, seperti yang sudah dikatakan tadi, untuk metode laba kotor yang diakui pada saat penjualan, realisasi laba kotor tidak dicatat atau no entry. Sedangkan untuk laba kotor yang diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas, jurnalnya yaitu laba kotor yang belum direalisasi di debit 10 juta dan laba kotor yang direalisasi di kredit 10 juta. Hasilnya didapat dari 25% kali 40 juta, 25% tadi merupakan persentase dari laba kotor yang telah dicari. Selanjutnya, jurnal yang terakhir, jurnal penutup, yaitu untuk 31 Desember 2011 untuk metode laba kotor diakui pada saat penjualan, di debit pendapatan bunga sebesar 29.400.000 dan di kredit ikhtisar laba rugi sebesar 29.400.000. Sedangkan untuk laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas, laba kotor direalisasi di debit 10 juta dan pendapatan bunga di debit 29.400.000 sedangkan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 39.400.000. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika ada kritik dan sarannya, mohon disampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.